Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Tamara Novitasari dari PSIK 5A Stikes Cendekia Utama Kudus. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Azimatul Anifah, Diana Putri Wulandari, Fitria Manunal Ahna, Latif Adi Cahyono, dan yang terakhir saya sendiri. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan penyakit kronis pada remaja. Yang pertama, yaitu sudah masuk materi, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari remaja. Pengertian dari remaja yang pertama yaitu remaja diartikan sebagai kelompok orang yang sedang beranjak dewasa. Yang kedua, remaja diartikan sebagai anak-anak yang penuh dengan gejolak dan masalah. Dan yang ketiga, remaja diartikan sebagai sekelompok anak-anak yang penuh dengan semangat dan kreativitas. Nah, dari beberapa pengertian di atas, secara psikologi, remaja dalam bahasa aslinya disebut dengan adolescen, yaitu bahasa yang berasal dari bahasa Latin adolescere yang berarti tumbuh untuk mencapai kematangan atau dalam perkembangan menjadi dewasa. Nah, di sini yang saya bahas adalah penyakit kronik. Jadi saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan penyakit kronik. Penyakit kronik adalah suatu penyakit yang perjalanan penyakit berlangsung lama sampai bertahun-tahun dan bertambah berat, menetap dan sering kambuh. Selanjutnya yaitu respon klien terhadap penyakit kronik. Yang pertama, klien kehilangan kesehatan. Yang kedua, kehilangan kemandirian. Yang ketiga, kehilangan situasi. Yang keempat, kehilangan fungsi fisik. Yang kelima, kehilangan rasa nyaman. Yang keenam, kehilangan fungsi mental. Yang ketujuh, kehilangan konsep diri. Yang kedelapan, kehilangan peran dalam keluarga. Dan yang terakhir yaitu klien menarik diri dari lingkungan sekitar. Selanjutnya, respon keluarga. Respon keluarga yang pertama adalah penolakan, yang kedua adalah cemas. Keluarga merasa cemas dengan apa yang diderita oleh anggota keluarganya. Yang ketiga adalah depresi, karena keluarga terlalu memikirkan apa yang sedang terjadi pada anggota keluarganya yang lain sehingga menyebabkan depresi. Selanjutnya yaitu penata laksanaan. Yang pertama dilakukannya pendidikan kesehatan yang melibatkan keluarga, melibatkan pasien, melibatkan tim multidisiplin, dan menyediakan perawatan yang berkelanjutan. Selanjutnya menyediakan rawat jalan yang komprehensif, dan yang terakhir adalah perawatan di rumah sakit. Untuk selanjutnya yaitu definisi asma. Asma merupakan suatu keadaan di mana saluran napas mengalami penyempitan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu, yang menyebabkan peradangan. Penyempitan ini bersifat berulang namun reversibel, dan di antara episode penyempitan bronkus tersebut terdapat keadaan ventilasi yang lebih normal. Nah, asma diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu asma bronkial. Asma bronkial sendiri merupakan penderita asma bronkial hipersensitif dan hiperaktif terhadap rangsangan dari luar sehingga seperti debu rumah, bulu binatang, asap, dan bahan lain yang menyebabkan alergi. Yang kedua adalah asma kardial, yaitu asma yang timbul akibat adanya kelainan jantung. Yang selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Yang pertama, gejala asma yang paling umum adalah batuk. Yang kedua, serangan asma paling sering terjadi pada malam hari atau pagi hari karena cuaca lebih dingin. Selanjutnya yaitu sesak dada atau dyspnea. Selanjutnya gejala tambahan seperti diaforesis dan takikardia. Yang terakhir adalah eskema, ruam, dan edema temporer merupakan reaksi alergi yang biasanya menyertai asma. Selanjutnya yaitu kasus pada asuhan keperawatan kelompok kami yaitu keluarga Tuan Y dan anak remaja perempuan yang bernama ANR berusia 19 tahun datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ANR.
dengan keluhan sesak nafas dan nyeri dada. Hasil pengkajian didapatkan bahwa pola nafas ANR abnormal, ANR terlihat letih dan lemas, serta terdapat sikap tubuh ANR yang menutupi bagian dada, dan itu menandakan bahwa adanya nyeri dada. Setelah itu, hasil pengkajian yang lain yaitu didapatkan berat badan ANR adalah 40 km, 40 kg. Selanjutnya, tinggi badan ANR yaitu 145 cm, dan Tuan Y sudah 2 kali ini memeriksakan kesehatan ANR di puskesmas. Selanjutnya yaitu pengkajian. Pengkajian didapatkan yang pertama data umum. Nama kepala keluarga adalah Tuan Y. Usia kepala keluarga adalah 45 tahun. Alamat di Desa Kayen, Duku Sarian, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Pekerjaan TNY adalah wira swasta, pendidikan terakhir TNY adalah SMA, tipe keluarga adalah nuklir family. Tuan Y berasal dari suku bangsa Jawa dan beragama Islam. Selanjutnya analisis data yang didapatkan dari kasus di atas, yaitu yang pertama, data subjektif, ANR mengatakan sesak napas, dan data objektif diperoleh yaitu keluarga tidak mampu merawat ANR dengan ketidakefektifan pola nafas. Masalahnya, ketidakefektifan pola nafas, sedangkan etiologinya adalah ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan ketidakefektifan pola nafas akibat penyakit asma. Diagnosa yang kedua, analisis data yang kedua, diperoleh data subjektif, ANR mengatakan nyeri pada bagian dada. Data objektif, keluarga tidak dapat membantu ANR untuk mengurangi atau mengatasi nyeri dada pada saat asma ANR kambuh. Didapatkan masalah yaitu nyeri, dan etiologinya adalah ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan nyeri akibat nyeri dada pada saat penyakit asmanya kambuh. Analisis data yang ketiga diperoleh data subjektif. ANR mengatakan susah tidur pada malam hari dan keluarganya tidak mengetahui cara mengurangi gangguan pola tidur pada ANR. Diperoleh data objektif, yaitu keluarga tidak dapat membantu ANR untuk mengatasi gangguan pola tidur pada ANR, sehingga diperoleh masalah gangguan pola tidur dengan etiologi ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan gangguan pola tidur pada saat penyakit asmanya kambuh. Analisis data yang keempat diperoleh data subjektif, yaitu ANY merasa letih pada saat melakukan aktivitas. Data objektif, yaitu keluarga tidak dapat membantu ANR bagaimana cara agar tidak cepat letih setelah beraktivitas. Dan diperoleh masalah yaitu intoleransi aktivitas dengan etiologi ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan intoleransi aktivitas pada saat penyakit asmanya kambuh. Selanjutnya yaitu nomor 5 atau yang terakhir, diperoleh data subjektif. ANY mengatakan bahwa jendela di rumahnya tidak pernah dibuka. Data objektif yang diperoleh yaitu setelah dilakukan observasi, ternyata rumah Tuan Y hanya terdapat satu ventilasi udara dan itu pun berukuran kecil. Yang kedua, ventilasi tersebut sangat kurang. Yang terakhir yaitu penyerahan matahari yang kurang. Dan diperoleh masalah yaitu resiko infeksi dengan etiologi ketidakmampuan keluarga dalam memodifikasi lingkungan fisik. Nah, yang selanjutnya adalah scoring asuhan keperawatan keluarga dan prioritas diagnosa. Yang pertama, scoring dengan ketidakefektifan pola nafas. Sifat masalahnya diperoleh ada aktual, resiko, dan potensial dengan perhitungan 3/3 kali 1 dan mendapatkan skor 1. Nah, ini pada scoring ketidakefektifan pola nafas diperoleh data atau diperoleh total 5.
Selanjutnya, scoring pada nyeri akut. Yang pertama, sifat masalah diperoleh perhitungan 3/3 dikali 1 dengan skor 1. Yang kedua, kemungkinan masalah dapat diubah dengan perhitungan setengah kali 2 dengan skor 1. Yang ketiga, yaitu potensi masalah untuk dicegah dengan perhitungan 1/3 dikali 1, skor 1/3. Dan yang empat, menonjolnya masalah diperhitungkan dengan 2 dikali 1 sama dengan 2 dengan total. Jadi scoring pada nyeri akut ini totalnya 4/3. Selanjutnya, scoring pada gangguan pola tidur ini. Yang pertama, sifat masalah mendapat skor 1. Yang kedua, kemampuan masalah yang dapat diubah mendapat skor 1. Yang ketiga, potensi masalah untuk dicegah mendapat skor 2/3. Dan yang terakhir, menonjolnya masalah mendapat skor 1 dengan total 3 2/3. Selanjutnya yaitu intoleransi aktivitas. Yang kriteria yang pertama, sifat masalah mendapat skor 1. Yang kedua, kemungkinan masalah dapat diubah mendapat skor 1. Yang ketiga, potensi masalah untuk dicegah mendapat skor 1/3. Dan yang terakhir, menonjolnya masalah mendapat skor 1 dengan total 3 1/3. Yang terakhir atau yang nomor 5 yaitu resiko infeksi dengan kriteria yang pertama, sifat masalah mendapat skor 2/3. Yang kedua, kesulitan masalah dapat diubah mendapat skor 1. Yang ketiga, potensi masalah untuk dicegah mendapat skor 2/3. Dan yang terakhir, menonjolnya masalah mendapat skor 0 dengan total skor 2 1/3. Selanjutnya yaitu prioritas diagnosa keperawatan. Yang pertama, ketidakefektifan pola nafas pada keluarga tuan Y, khususnya pada ANR, berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan ketidakefektifan pola nafas akibat penyakit asma. Yang kedua, yaitu nyeri pada keluarga tuan Y, khususnya ANR, berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan nyeri akibat nyeri dada pada saat penyakit asmanya kambuh. Yang ketiga yaitu gangguan pola tidur pada keluarga tuan Z, khususnya pada ANR, berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan gangguan pola tidur pada saat penyakit asmanya kambuh. Yang keempat yaitu intoleransi aktivitas pada keluarga tuan Y, khususnya pada ANR, berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan intoleransi aktivitas pada saat penyakit asmanya kambuh. Dan yang terakhir adalah resiko infeksi pada keluarga tuan Z, khususnya pada ANR, yang berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam memodifikasi lingkungan fisik. Selanjutnya yaitu intervensi. Intervensi yang pertama, intervensi pada diagnosa pertama memiliki tujuan khusus setelah memiliki tujuan umum, maksud saya, yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 minggu, diharapkan masalah ketidakefektifan pola nafas pada ANR teratasi, dan memiliki tujuan khusus, yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 minggu, diharapkan keluarga dapat mengetahui, yang pertama, pengertian ketidakefektifan pola nafas, yang kedua, penyebab ketidakefektifan pola nafas, dan yang ketiga adalah tanda dan gejala ketidakefektifan pola nafas. Selanjutnya yaitu standar. Standar yang pertama adalah ketidakefektifan pola nafas adalah kondisi di mana inspirasi atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi yang adekuat. Yang kedua, faktor yang menyebabkan ketidakefektifan pola nafas karena terjadi beberapa hambatan pernafasan antara lain karena asma. Yang ketiga, tanda dan gejala ketidakefektifan pola nafas antara lain adalah sesak napas. Dan ini memiliki
Standar ini memiliki kriteria respon verbal dari yang nomor 1 sampai nomor 3. Selanjutnya yaitu rencana tindakan. Rencana tindakan yang pertama adalah jelaskan pengertian ketidakefektifan pola nafas. Yang kedua, jelaskan penyebab ketidakefektifan pola nafas. Yang ketiga, jelaskan tanda dan gejala ketidakefektifan pola nafas. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi kemampuan keluarga dalam mengenal masalah setelah diberikan penjelasan tersebut. Diagnosa yang kedua, yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 minggu, diharapkan masalah nyeri pada ANR dapat teratasi. Sedangkan tujuan khususnya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 minggu, diharapkan keluarga dapat mengetahui pengertian nyeri, penyebab nyeri, dan faktor yang mempengaruhi respon nyeri. Selanjutnya yaitu standar yang diharapkan, yaitu yang pertama respon verbal, yang kedua respon verbal, yang terakhir juga respon verbal. Nah, dari selanjutnya yaitu standar yang diharapkan, yang pertama yaitu nyeri merupakan suatu rasa yang tidak nyaman, baik ringan maupun berat. Yang kedua, gangguan sirkulasi udara, trauma, peradangan, dan kelainan pembuluh darah. Yang terakhir adalah usia, jenis kelamin, kultur makna nyeri, dan perhatian, serta ansietas. Tindakan keperawatan yang pertama yaitu menjelaskan pengertian nyeri, yang kedua jelaskan tanda dan gejala nyeri, yang ketiga jelaskan macam-macam pengobatan nyeri yang dapat dilakukan oleh keluarga di rumah secara mandiri, yang terakhir adalah evaluasi kemampuan keluarga dalam mengenal masalah setelah diberikan penjelasan. Selanjutnya, diagnosa nomor 3 dengan tujuan umum, yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 minggu, diharapkan masalah gangguan pola tidur pada ANR dapat teratasi. Dan tujuan khusus yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 minggu, diharapkan keluarga dapat mengetahui yang pertama yaitu pengertian gangguan pola tidur, yang kedua tanda dan gejala gangguan pola tidur, yang ketiga faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan pola tidur. Selanjutnya yaitu yang diharapkan adalah respon verbal, dan respon verbal. Yang pertama, dapat mengetahui gangguan pola tidur adalah kelainan dari pola tidur dan kualitas tidur akibat faktor eksternal. Yang kedua, kesulitan tidur di malam hari, bernapas dengan irama yang tidak normal, ketakutan, mengalami mimpi buruk. Yang ketiga, gangguan fisik atau nyeri. Kondisi medis, sesak nafas, oleh usia, alkohol, genetik, dan obat-obatan, serta gangguan jiwa. Tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama, jelaskan pengertian gangguan pola tidur pada pasien dan keluarga. Yang kedua, jelaskan tanda dan gejala gangguan pola tidur. Yang ketiga, jelaskan tanda dan gejala gangguan pola tidur. Yang terakhir yaitu evaluasi kemampuan keluarga dalam mengenal masalah setelah diberikan penjelasan. Selanjutnya, diagnosa nomor 4 dengan tujuan umum. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 minggu, diharapkan masalah toleransi aktivitas pada ANR dapat teratasi. Dengan tujuan khusus, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 minggu, diharapkan keluarga dapat mengetahui yang pertama, pengertian intoleransi aktivitas, yang kedua, apa sih penyebab intoleransi aktivitas, dan yang terakhir adalah tanda dan gejala dari intoleransi aktivitas. Selanjutnya, yaitu dapat menjelaskan intoleransi aktivitas adalah ketidakcukupan energi psikologis atau fisiologis untuk mempertahankan atau menyelesaikan aktivitas kehidupan sehari-hari yang harus atau yang ingin dilakukan oleh pasien. Yang kedua, ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, kelelahan, tirah baring, dan imobilitas. Yang keempat,
cepat lelah, atau mudah kram, perubahan tekanan darah, denyut jantung yang terlalu rendah. Tindakan yang akan dilakukan yaitu yang pertama, jelaskan pengertian intoleransi aktivitas, yang kedua, jelaskan penyebab terjadinya intoleransi aktivitas, yang ketiga, jelaskan tanda dan gejala intoleransi aktivitas, dan yang terakhir adalah evaluasi kemampuan keluarga dalam mengenal masalah setelah dilakukan penjelasan oleh pihak perawat. Selanjutnya yaitu diagnosa nomor 5 atau diagnosa yang terakhir. Dengan tujuan umum, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 minggu, diharapkan masalah resiko infeksi pada ANR dapat teratasi. Dan tujuan khusus yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 minggu, diharapkan keluarga dapat mengetahui yang pertama, pengertian resiko infeksi, penyebab resiko infeksi, tanda dan gejala resiko infeksi. Selanjutnya respon yang diharapkan adalah respon verbal. Yang kedua, resiko infeksi adalah rentan mengalami invasi dan multiplikasi organisme patogenetik yang dapat mengganggu kesehatan. Yang kedua, lingkungan yang tidak baik seperti kurang ventilasi, jendela di rumah, dan lingkungan kotor. Yang ketiga adalah ventilasi di rumah sedikit, bahkan tidak ada, lingkungan yang kotor pada pola hidup yang tidak sehat. Tindakan yang ingin dilakukan yaitu jelaskan pengertian resiko infeksi, jelaskan penyebab resiko infeksi, jelaskan tanda dan gejala resiko infeksi, serta jangan lupa untuk mengevaluasi kemampuan keluarga dalam mengenal masalah setelah diberikan penjelasan tersebut. Terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.